Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para penonton, hadirin dan para pengkaji ilmu nahwu dan shorof yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengupload video tentang pembelajaran kemarin yang telah lama itu terputus. Yang telah lama kita sudah tidak upload, maka alhamdulillah pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa mengupload, melanjutkan pembelajaran atau kajian tentang ilmu nahwu dan shorof yang kemarin sudah terputus. Insya Allah pada hari ini sampai seterusnya kami bisa melanjutkan. Mudah-mudahan doakan kami semoga kami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa mengkaji atau mengupload video-video tentang pembelajaran seputar nahwu dan shorof sampai tuntas dengan cara sistematisasi. Alhamdulillah kita sekarang melanjutkan pembelajaran tentang tasrif lughawi. Kemarin saya melihat video sebelumnya, kita sudah sampai ke tasrif lughawi di fi'il mu'tal. Kita berangkat dari fi'il sahih dan mu'tal, pembelajaran tentang fi'il sahih dan mu'tal. Kemarin kita sudah mengetahui tentang fi'il sahih. Kalau ada yang masih belum mengerti, maka lihatlah video sebelumnya sehingga video ini bisa berkesinambungan atau bisa menyampaikan nalar kita sehingga tidak ada lompatan berpikir. Sekarang kita masuk kepada sahih, kepada fi'il yang mu'tal. Ya. Alhamdulillah. Sekarang saya ingin mengartikan pengertian tentang tasrif lughawi. Tasrif lughawi. Ya, tasrif lughawi itu berangkatlah dari kalimat fi'il. Fi'il itu nanti terbagi menjadi dua, ada yang fi'il sahih. Ya, ada yang fi'il sahih. Ada yang fi'il mu'tal. Seperti itu. Yang sahih itu nanti terbagi menjadi tiga. Kemarin sudah dibahas. Ada yang namanya sahih salim. Ini disebut bina ya. Adanya sahih bina mudha'af. Ada yang namanya sahih bina mahmuz. Seperti itu. Yang mu'tal ada 4. Ada yang mu'tal binanya bina misal. Ada yang mu'tal binanya bina ajwaf. Ada mu'tal binanya bina naqis. Begitu. Ada yang fi'al mu'tal binanya bina lafif. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang fi'il yang sahih bina salim. Sudah kita bahas. Bina mudha'af sudah juga kita bahas. Bina mahmuz sudah kita bahas. Bina misal kita sudah bahas. Bina ajwaf kita juga sudah bahas. Sekarang kita masuk kepada bina yang naqis. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin mempelajari tentang tasrif lughawi, apa itu tasrif lughawi? Tasrif lughawi itu adalah tasrif yang menurun ke bawah. Cara mentasrifnya itu menurun ke bawah. Mengikuti domir-domir, kata ganti domir dari satu orang, dua orang, ke tiga orang. Seperti itu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu namanya tasrif lughawi. Juga sama.
Bina salim kan kemarin ada mewakilkan wazan fa'ala, 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 fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Bina mudhaf yang mewakilkan madda, 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 maddu, maddat, madatta, madaddna, madaddadat, madaddatuma, madaddatum, madaddati, madaddatuma, madaddatunna, madaddatu, madaddna. Terus mahmus, misal, ajwaf seperti itu. Kemarin sudah dibahas. Nah, pokoknya ketika bertemu dengan bina salim, mudhoaf, mahmus, misal, ajwaf, cara nalar berpikir kita melihat apakah pergantiannya itu ada huruf yang berubah, ada harokat yang berubah. Apakah itu ada? Maka di situ, ketika ada, maka di situ ada masalah. Makanya harus mengetahui ketika kita mentasrif bina salim, maka di dalamnya laisa lahu muskilah, laisa fihi muskilah. Gitu. Tidak ada masalah di dalam bina salim ini. Ya. Di dalamnya tidak ada masalah. Setiap pergantian domir, maka tidak ada pergantian huruf. Maka tidak ada pergantian harokat. Sama. Yang kalau mudhoaf, itu ada masalah. Ya. Fihi muskilah. Ada masalah. Kapan ada masalahnya? Ketika bertemu dengan domir rafa mutaharik, ya, madda misalkan ada lafaz madda, asalnya madada. Ketika madada di sini huruf ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf yang sama, maka huruf lam fiilnya ini dibuang, diidghamkan, dimasukkan, dipindahkan. Makanya di sini ditasdid. Sehingga dari mandada menjadi madda. Seperti itu pengertiannya. Tapi kalau seandainya ketika madda di sini kita mentasrif fi'il lughawi, ketika madda bertemu dengan domirun raf'in mutaharikin, domir rafa' mutaharik, maka madda di situ tidak lagi boleh diidghamkan, tidak lagi boleh diidghamkan. Tidak boleh. Dia harus difak. Dia harus difak, harus dilepas dari pengidghamannya. Ya, asalnya tadi madda, madda, maddu, begitu. Maddat, maddata, harus dilepas karena bertemu dengan domir rafa' mutaharik. Madadna, madadna, asalnya madda, madda, semuanya diidghamkan. Tapi ketika bertemu dengan domir rafa' mutaharik, maka dia harus dilepas. Madadna, madadata, madadatuma, madadatum, madadati, madadatuma, madadatunna, madadatu, madadna, semacam itu. Ya. Ada masalah di dalamnya ketika bertemu dengan domir raf'in mutaharik, semacam itu. Sekarang kita sudah membahas. Kalau masih belum jelas tentang masalah mudhoaf, maka lihat video yang sebelumnya. Yang mahmus sama misal. Di dalamnya laisa fihi muskilah. Laisa fihi muskilah. Tidak ada masalah di dalamnya. Ketika ajwaf, maka ajwaf tersebut ada masalah. Fihi muskilah. Nah, ada ajwaf. Ketika ajwaf ada masalah. Kapan ajwaf itu bermasalah? Ketika kita mentasib lughawi fi'il ajwaf, itu ketika bertemu domir rafa' mutaharik. Ya, domir rafa' mutaharik, domir rafa'in mutaharik, mutaharik. Ya. Ketika ajwaf itu, ya, fi'il ajwaf itu seperti kayak ja'a, itu fi'il ajwaf. Nah, terus koma, fi'il ajwaf. Qala, itu fi'il ajwaf.
Ya, yang di mana ain fiilnya berupa huruf ilat semua ini. Ya, ain fiil ya. Dan di sini berbeda-beda. Ketika fiil ajwaf itu seperti ja'a, mengikuti wazan ja'a, yaji'u, yaji'u, berarti mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, fa'ala ya, yaf'ilu, mengikuti wazan ini dia. Yaf'ala, fa'ala, yaf'ilu, yaf'ilu, ya, yaf'ilu. Maka dia itu harus diharokatin kasroh. Ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik harus diharokatin kasroh. Begitu. Contohnya, ja'a yaji'u. Berarti kalau ketika di tasrif lugawi, ja'a, ja'a, ja'u, ja'at, ja'ata, harokatkan kasrah ketika bertemu dengan dhamir mutaharik. Ji'na, ji'na, begitu. Ji'ta, ji'tuma, ji'tum, ji'ti, ji'tuma, ji'tunna, ji'tu, ji'na. Karena dia mengikuti wazan fa'ilu. Pokoknya kalau ada fi'il ajwaf ya, mengikuti wazan yaf'ulu, fa'ala, fa'ala, yaf'ulu, yaf'ulu, maka fi'il ajwaf di sini harus diharokati dhammah. Begitu, harus diharokati dhammah ya, ketika bertemu dengan dhamir raf'in mutaharrikin, dhamir raf'in mutaharrikin, bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Contohnya koma, koma ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, koma yakumu, kola yakulu, berarti dia harus diharokati ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, harus diharokati dhammah. Fa'ala atau koma, koma, komu, komat, komata, harokatkan dengan dhammah. Kumna, kumta, kumtuma, kumtum, kumti, kumtuma, kumtunna, kumtu, kumna. Kola juga sama, kola yakulu, kola, kola, kolu, kolas, kolata, harokatkan dhammah. Kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Apabila fi'il ajwaf tersebut itu tidak mengikuti wazan yaf'ulu atau ghairu yaf'ulu, ghairu yaf'ulu, tidak mengikuti wazan yaf'ulu, maka harokatkanlah dia dengan kasroh. Harokatkan dengan kasroh. Contohnya seperti khofa. Kan ada? Khofa, ya khofu, ya khofu. Ya. Maka dia itu tidak mengikuti wazan khofa ya khufu, tapi khofa ya khofu. Maka ketika dia tidak mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, maka harokatkanlah dia dengan kasroh ketika bertemu dengan dhamirun raf'in mutaharrikin. Ya, khofa, khofa, khofu, khofat, khofata, khifna. Harokatkan kasroh. Khifna, khifta, khiftuma, khiftum, khifti, khiftuma, khiftunna, khiftu, khifna. Ba'a, yabi'u, yabi'u. Tuh lihat, yabi'u, yabi'u. Maka dia tidak mengikuti wazan yaf'ulu, dia selain wazan yaf'ulu, maka harokatkan ba'a ini ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, harokatkan dia dengan kasroh. Bi'na, bi'na, begitu. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na, semacam itu. Itu untuk ajwaf. Kalau masih belum jelas, maka tonton di video tentang fi'il ajwaf. Ya, saya cuma hanya memberikan
penjelasan singkat saja. Kalau tentang panjangnya nanti bisa lihat di video sebelumnya tentang fi'il ajwaf yang sudah kita bahas untuk mentasrif fi'il lughawi. Sekarang yang kita ingin bahas adalah bina naqis dari fi'il mu'tal untuk mentasrif fi'il lughawi. Jadi bina naqis di sini ya, yaitu bina yang berupa lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya ghaza, ghaza. Fa fi'ilnya huruf gha, za-nya berupa huruf ain fi'il, lam fi'ilnya ini berupa huruf ilat, hamzah di sini, alif di sini. Ya. Setiap kita bertemu dengan fi'il mu'tal yang nakis, ya, yang nakis, apa itu yang nakis? Yang ain, yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat, maka yang ditampilkan di sini huruf lam fi'ilnya itu bukan huruf aslinya. Memang di sini memakai alif ghaza, tapi asalnya bukan alif tapi waw. Ghazawa, asalnya semacam itu. Asal daripada nakis bina nakis ghaza tadi itu. Kenapa kok Ustaz tahu ini ada waw di sini? Ya, karena ada tulisannya, nanti bisa dibahas, ya. Karena waw ini diganti dengan alif, ada ibdal di situ, ada pergantian di situ. Terkena kaidah i'lal di situ. Idza taharrakatil wawu wal ya, apabila waw dan ya itu berharokat ba'da fathatin, jatuhnya setelah fathah. Waw ini jatuhnya setelah fathah, za ini harokatnya fathah. Mutaswilatin, yang bersambung antara za dan waw tersebut ini satu kalimat. Fikil mataihima, di dalam kedua huruf ini satu kalimat, ya. Ubadilata, maka diganti alifan dengan alif, ya. Apa kaidah ilal seperti itu. Idza harakatil wawu wal ya, terus ba'da fathatin mutaswilatin fikil mataihima, ubadilata alifan, ya. Maka ini masuk kaidah dia. Ketika waw di sini itu berharokat, ini ada harokatnya. Dia ini waw ini yang berharokat jatuh setelah harokat fathah, yang za-nya ini harokat fathah, maka wawnya ini dibuang, diganti dengan alif. Makanya terjadilah di sini ada pergantian, ada ibdal, ghaza menjadi ghaza, dari ghazawa menjadi ghaza. Juga sama Roma, ya. Dia Roma, tapi asalnya Romaya. Romaya. Ya-nya kenapa diganti? Ya, ya-nya ini jatuh setelah harokat fathah. Masuk dalam kaidah tadi. Idza taharakatil wawu wal ya. Apabila waw dan ya itu berharokat ba'da fathatin, setelah jatuh setelah harokat fathah, mutaswilatin fikil mataihima, dia bersambung di antara mim yang di fathah dengan ya yang di fathah juga, diberharokat juga. Ubadilata, maka diganti ya-nya tersebut, diganti dengan apa? Alifan, dengan menggunakan alif. Makanya di sini menjadi Roma, tidak lagi dibaca Romaya, semacam itu nakis. Nah, itu pengertiannya, ya. Ya. Terus nakis ini dia itu di dalamnya pasti ada masalah, ya. Fihi muskilah, fihi muskilah, di dalamnya itu ada masalah. Kapan fi'il nakis ini, bina nakis ini ketika ditasrif lughawi ada masalah? Ketika dia bertemu dengan alif tasniyah, alif tasniyah. Alif tasniyah, begitu. Apa itu alif tasniyah? Alif tasniyah itu alif yang menunjukkan makna ganda. Kalau kita melihat domir huwa, satu orang laki, dia satu orang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Dua orang itu namanya pakai alif tasniyah. Itu ciri-cirinya. Hum, dia banyak laki-laki, begitu. Hiya, dia satu orang perempuan. Hiya huma
Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma. Huma juga sama, huma dia dua orang perempuan. Hunna dia banyak orang perempuan. Anta satu orang laki-laki diajak bicara. Antuma dua orang laki-laki diajak bicara. Antum banyak orang laki-laki diajak bicara. Ya, terus dan seterusnya. Anti satu orang perempuan diajak bicara. Antuma dua orang laki-laki dua orang perempuan diajak bicara. Antunna banyak orang perempuan diajak bicara. Ana, nahnu, saya yang berbicara, nahnu, kami yang berbicara. Sebenarnya itu. Kita harus mengetahui tentang hal itu. Ya. Ketika fi'il nakis di sini bertemu dengan alif tasniyah yang memiliki makna ganda, maka dia harus ada pengulangan, dia harus ada pengembalian huruf aslinya. Ya, i'adatul alif ila i'adatul alif, bisa salah. Penulisannya salah. I'adatul alif ila asliha. Ya, asliha. Harus ada pengembalian, ya. Pengembalian alif tersebut menjadi huruf asli. Yang tadinya huruf aslinya misalkan seperti ghoza, ya, aslinya ghozawa, maka ketika bertemu dengan alif tasniyah, dia harus dikembalikan kepada huruf aslinya. Kita tasrif. Ghoza. Bertemu dengan alif tasniyah. Ghozawa. Nah, harus begitu. Harus ada waw yang dimunculkan. Ghozau. Ghozat. Ghozata. Kembalikan lagi bertemu dengan dhamir mutaharik. Ghozauna. Ghozauta. Ghozautuma. Ghozautum. Ghozauti. Ghozautuma. Ghozautunna. Ghozautu. Ghozauna. Seperti lagi. Roma. Ya kan? Asalnya Roma. Bertemu dengan alif tasniyah. Ya, adatul alif ila asliha. Alifnya tadi ini dikembalikan kepada huruf aslinya. Apa huruf aslinya? Ya. Romaya. Romau. Romat. Romata. Balikan lagi. Romaina. Romaita. Romaituma. Romaitum. Romaiti. Romaituma. Romaitunna. Romaitu. Romaina. Begitu. Kapan kita sih tahu ada alif ini diganti ya? Ketika dia fiilnya mujarod. Ini mujarod. Ya, maka lihat tulisannya kitabah. Ketika tulisannya itu memakai alif yang tegak, maka dia diganti dengan huruf waw. Ya, ini namanya goyrul layinah. Hurufnya selain layinah. Goyrul layinah. Layinah. Maka dia pakai waw. Ketika dia itu seperti huruf ini, alif bengkok, nih, huruf layinah ini. Maka dia itu huruf aslinya pasti dia diganti dengan ya. Ya. Itu lihat aja tulisannya. Ketika tulisannya ghoza, yaghzu, ghazwan, pakai waw. Lihat masdarnya juga bisa. Lihat masdarnya juga bisa, lihat tulisannya juga bisa. Ketika masdarnya memakai waw atau tulisannya memakai alif tegak, maka pastikan dia ini pasti huruf aslinya waw. I'adatul alif ila asliha, maka gantilah alif tersebut, alif yang tegak ini pasti pakai waw, aslinya al-waw. Kalau seandainya kita melihat ada lafaz Roma, lafaz alifnya bina nakis ini bentuk alifnya berupa alif layinah, alifnya bengkok, maka rubahlah dia itu huruf aslinya menjadi huruf iya. Begitu, saking mudahnya. Itu pengertiannya. Zakaya, rubah pakai iya. Walaya, pakai iya. Ya kan? Zakka. Nah, ini kan pakai iya. Ini iya diganti ya. Zakaya, begitu. Atau walla, pakai ya ini. Walla. Ganti lagi pakai ya. Wallaya. Semacam itu ya. Nah, itu pengertian untuk bina yang nakis. Ketika bertemu dengan alif tasniyah, maka di dalamnya ada masalah. Apa masalahnya?
ketika dia ini bina nakis di tasrif lughawi, di sini ketika dia tidak bertemu dengan alif tasniyah tidak dimunculkan wawunya. Maka ketika bertemu dengan alif tasniyah munculkanlah huruf aslinya. Apa huruf asli ghaza ini? Waw. Munculkan ghazawa, ghazawa, walla wallaya, zakka zakkaya, apa lagi? Terus romaya, semacam itu bina nakis ya. Mungkin ini saja pengertiannya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, bisa menambahkan wawasan kita sehingga kita itu punya keterampilan untuk memikirkan, oh ketika mentasrif ini caranya semacam ini, tidak salah. Jangan sampai nanti kita mentasrif. Coba tasrifkan yang mu'tal. Tasrifkan bina nakis, Roma, romo. Itu kan itu apa ada ini? Roma, romo. Itu kan berarti kan sesuatu seorang peserta didik itu tak ngerti, tidak mengerti tentang mentasrif, tidak mengerti ada pengembalian ketika bertemu dengan alif tasniyah. Ada pengembalian i'adatul alif ila asliha, ada pengembalian huruf aslinya itu harus dikembalikan. Huruf aslinya itu harus ditampakkan, dimunculkan. Sehingga tidak lagi dibaca ghaza, ghazu, tidak lagi. Akan tetapi dibaca ghaza, kembalikan ghazawa, ghazau dengan pasti semacam itu. Roma, jangan lagi Roma lagi. Romaya, munculkan iya-nya. Romat, romata, romaina, romaita, romaituma, romaituma, romaina. Mungkin ini saja video, mungkin karena sudah terlalu lama. Pesan saya yang para pengkaji, semangatlah, bersungguh-sungguhlah mengkaji. Karena ini awalnya kita bisa memahami tentang ilmu agama. Dan para penonton yang belum sempat mengkaji atau ada kesulitan mengkaji, maka kejarlah kesulitan itu dengan cara sistematisasi. Maka kesulitan itu akan mudah kita dapatkan, akan mudah kita cerna ketika adanya sistematisasi. Kenapa? Kalau seandainya kita ingin berbicara tentang agama, maka ketika kita tidak mulai dengan belajar tentang ilmu nahwu dan sorof, maka seumur hidup kita tidak akan pernah mengetahui tentang agama itu. Ya, karena dunahu la yufhama. Idil kalam dunahu la yufhama. Apabila bertemu dengan kalimat tulisan Arab, ya, mau itu Al-Quran, Al-Hadis, kitab-kitab ulama, mau itu kitabnya berharokat atau tidak berharokat, mau itu kitabnya ada terjemahan atau tidak ada terjemahan, maka kalau kita tidak belajar tentang ilmu nahwu, kita tidak tahu tentang ilmu nahwu, kita tidak tahu tentang ilmu sorof, maka la yufhama, tidak bisa kita fahami tentang kalimat-kalimat tersebut. Oleh karena itu, semangatlah belajar ilmu nahwu dan sorof, karena ilmu nahwu adalah abul ulum, adalah bapaknya ilmu, dan ilmu sorof adalah umul ulum, ibunya ilmu. Ya, jadi ibu daripada ilmu semuanya, ilmu tafsir, ilmu fikih, itu semuanya mempunyai ibunya ilmu, yaitu ilmu sorof. Bapaknya ilmu adalah ilmu nahwu. Oleh karena itu, pelajari ini, insya Allah saya akan memudahkan untuk memberikan sebuah video sistematisasi untuk sebuah pengertian tentang mempelajari tasrif, ilmu sorofnya, tentang mempelajari i'rab, ilmu nahwunya. Insya Allah video ini ketika saya memberikan sistematisasi bisa untuk memudahkan para pendengar, para pengkaji, para peserta didik yang ingin belajar tentang ilmu nahwu dan sorof. Mungkin ini saja, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menaklukkan seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan, sehingga kita bisa membaca kitab ulama, sehingga kita bisa memahami tentang kitab-kitab para ulama, bisa merujuk, bisa mentaklid mereka semuanya, sehingga ketika kita bisa merujuk kepada ulama, kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sarana untuk kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
ini bisa mencerahkan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengkaji, memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.